Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya, Christopher Sutrisno Taslim, pada perenungan minggu hari ini tanggal 5 Juli 2020. Yang berbeban berat, datanglah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Zakaria 9 bab ayat 9 sampai 10. Bacaan kedua Roma 8 ayat 9 dilanjutkan dengan 11 sampai 13 dan Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Tahukah kita semua bahwa di tengah dunia yang bobrok ini, iblis dengan 1001 kiat jitunya berusaha untuk menjatuhkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Sehingga banyak orang Kristen, bahkan para pelayan Tuhan yang terseret di dalamnya, masih hidup di dalam kedagingan. Terikat dan dikendalikan oleh dosa, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dianggap sebagai hal biasa dan wajar. Ibadah dan pelayanan yang dilakukan dianggap sebagai rutinitas semata. Ibadah dan pelayanan terus berjalan, sementara perbuatan-perbuatan dosa juga enggan dilepaskan. Apalah artinya semuanya itu? Berhati-hatilah, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 13. Setiap orang percaya yang hidupnya telah dimerdekakan dari dosa melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, wajib hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Segala perbuatan dosa atau kedagingan harus benar-benar kita tinggalkan. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Mengapa kita harus membuang semua perbuatan daging? Alkitab dengan tegas menyatakan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, bahwa mereka yang hidup di dalam daging tidak akan mungkin berkenan kepada Tuhan. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Roma 8 ayat 7a. Jadi, adalah sia-sia jika kita aktif beribadah setiap hari Minggu, ikut persekutuan di mana-mana, bahkan terlibat di dalam pelayanan, jika kita masih saja hidup di dalam kedagingan. Dalam suratnya, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita harus hidup sebagai manusia baru, yaitu dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kita yang penuh dengan hawa nafsu kedagingan. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Kita pun dapat menemukan kenyataan hidup orang-orang yang cenderung seperti gereja tua, yang reot, kotor. Secara rohani, selama bertahun-tahun mereka hidup di dalam kegelapan dan kekosongan. Tak berbeda dengan gereja tua itu.
Di dalam dirinya hanya ada amarah, keegoisan, kesombongan, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kolose 3 ayat 5 dan 7. Perilaku seperti ini menurut Paulus adalah kehidupan manusia Adam yang pertama. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudaraku? Kehidupan saya dan saudara sehari-hari. Apakah kita seperti gereja tua yang reot dan kotor? Adakah kita masih mempertahankan kehidupan kita di dalam kedagingan? Mungkin kita telah lelah di dalam kehidupan ini. Kita telah dibisingkan dengan hiruk pikuk duniawi. Kita merasa berat menanggung beban hidup ini. Sehingga kehidupan kita seperti gereja tua yang tetap rutin beribadah, doa hanya sebagai kewajiban saja. Tapi kita selalu mengumbar amarah. Kita geram melihat sekitar kita sehingga kita berbuat jahat. Mungkin kita karena geram kita memfitnah dan berucap kata-kata kotor. Kita capek, lelah dengan masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus sebagai Sang Juru Selamat kita mengajak kita semua, mengajak saya dan saudara untuk melepaskan semuanya itu. Yesus tahu betapa berat beban yang kita tanggung di dalam hidup ini. Maka katanya kepada kita semua di dalam Injil hari ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Hari ini melalui Injil yang kita renungkan, Yesus Tuhan mengajak kita semua, tentu saja sesuai dengan sebutannya Juru Selamat. Maka ajakannya pun untuk memperoleh keselamatan. Pertanyaannya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Maukah kita diajak untuk selamat? Kita semua pasti buru-buru menjawab, ya saya mau. Tapi cukupkah hanya sampai di situ? Kita harus bersaksi. Kita harus bereaksi. Kita mau meninggalkan manusia lama kita yang selalu mengikuti kedagingan kita. Kita mau hidup dipimpin oleh Roh. Kita mau selalu merendahkan diri di hadapannya dan selalu berucap syukur. Bersyukur artinya menerima dengan sukacita segala yang Tuhan rencanakan dan berikan kepada kita. Kita mau datang kepada Yesus setiap saat, berarti menjadikan Yesus yang sangat berperan di dalam hidup kita. Kata Yesus di dalam Injil hari ini, pikulah kuk yang kupasang. Matius 11 ayat 29. Ini berarti kita mau memikul tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Bukannya kita melarikan diri. Kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang telah ditetapkan. Kita tidak menghindari segala beban yang harus dikerjakan. Tetapi kita mau memikul tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Dan kita mau belajar darinya. Yesus telah teladan hidup dalam kelembutan dan kerendahan hati. Karena kata Yesus sendiri di dalam Injil hari ini. Dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kita mau menanggapi renungan hari ini dengan mau sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Roh.
Kita mau meninggalkan manusia lama kita dan menjadi manusia baru, menjadi hidup baru. Kita mau datang kepada Yesus setiap saat, setiap waktu. Dan kita mau memikul tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Serta mau belajar dari Yesus sendiri yang lemah lembut dan rendah hati. Maukah saudara-saudaraku diselamatkan? Maukah saudara-saudaraku melepaskan beban yang ada di pundakmu? Maukah saudara-saudara memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus? Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita yang berbeban berat, datanglah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menghadiri perjamuan kudus dalam perayaan Ekaristi, baik secara live streaming maupun secara langsung di dalam gereja. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Haleluya. Shalom.